Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastada'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir, yakni tafsir surah Al-Mutaffifin, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacanya sampai ayat 26, tapi tafsirnya belum sampai di situ. Untuk memulai kembali dan supaya nyambung apa yang akan disampaikan dengan yang sudah disampaikan, ada baiknya kita mulainya dari ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ faru makanu yaf'alun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma anji wansur Habib Rizik Shihab wa ma'hu minal mujahidin wa mustad'afina minal mu'minin. Allahumma anji Abu Bakar wa Ashir wa ma'hu minal madlumina fi hadzal baladi khassah wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma 'alaika bi a'wani haq wa man ma'hu minal kubara'i wal wuzara'i wa ru'asa'il ahzabi wal munafiqina wal kafirin. Allahumma asdud wat'ataka alaihim waj'alha alaihim sinina ka sinina Yusuf. Allahumma asdud wat'ataka alaihim wa farriq jam'ahum wa mazzighum kulla mumazzaqin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang sudah dibacakan secara mendetail, saya kira sudah cukup mendetail, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai dari ayat yang dibaca tadi ya, ayat yang ke-22. Innal abrara lafi na'im. Ini yang sudah hafal mulai membiasakan membaca dengan mengetahui maknanya. Ya. Inna ini huruf. Sesungguhnya al-abrara ini isim. Orang yang baik-baik itu tandanya isim ada alif lam. Ya. Lafi, la huruf, fi juga huruf. La artinya sungguh, fi artinya di dalam. Lafi sungguh di dalam, na'imin kenikmatan. Ini juga isim, tanda isimnya tanwin. Ya. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh berada dalam kenikmatan, yakni di akhirat nanti. Ini bisa kita lihat sekarang tafsirnya. Nah, kalau tafsirnya kita buka yang ini. Nah, ini dari tafsir Ibnu Katsir. Oh, ada yang kelewatan, ada yang kelewatan. Surat Al-Mutaffifin. Harusnya ini, sebentar. Nah, ini ayat 22. Ini bagus, ini cuma lupa mindah. Ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan di sana penjelasan atau keterangan dari ayat 22 surat
al-mutaffifin adalah seperti berikut ini. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh di dalam kenikmatan. Yaitu yang dimaksud dengan orang yang baik-baik itu sungguh dalam kenikmatan. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Di dunia ini sekarang banyak orang baik, masih banyak orang baik. Tapi hidupnya susah. Cari makan susah. Menunggu pembagian BLT, menunggu pembagian PKH, program PKH atau apa namanya itu. Menunggu bansos, bansosnya dikorupsi. Ya. Banyak orang baik-baik tapi hidupnya susah. Sementara yang jahat-jahat, yang kurang ajar, yang bikin jengkel orang, hidupnya enak dia. Kaya raya. Itu yang kelihatan di hadapan mata kita. Kenapa bisa begitu? Ya itulah hidup. Hidup di dunia bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik-baik, seperti di penjara. Hidup bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak beriman, di dunia sama dengan di surga. Itu dari Nabi sudah ngasih tahu begitu. Jadi jangan kaget. Kenapa banyak orang jahat? Orang yang bikin jengkel, kalau ngomong jengkel, menjengkelkan, ya. Melihat wajahnya aja, kepengen itu. Lihat wajahnya aja sudah kepengen ngetak, orang Solo bilang. Ngetak tuh gini loh. Tapi dia hidupnya enak, soge, banyak uangnya. Kenapa bisa begitu? Ya itulah Nabi sudah bilang, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya, dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara orang beriman. Jadi jangan heran kalau Habib Rizik di penjara. Ya itu satu bagian dari sabda Nabi tadi. Jangan heran Nabi Yusuf, jangankan Habib. Nabi yang di penjara aja ada kok. Itu artinya tidak semua orang di penjara itu orang yang tidak baik. Belum tentu. Kadang-kadang iya kebanyakannya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak termasuk orang yang tidak baik. Bukan orang yang tidak baik. Tapi karena dia berseberangan, berbeda pendapat dengan yang sedang berkuasa. Daripada bikin rapat, masukkan kerangkeng itu aja. Nah. Jadi tidak semua orang di penjara itu tidak baik ya Pak, Bu. Jangan dibilang kalau udah orang sudah pernah di penjara pasti tidak baik. Nabi Yusuf itu loh di penjara, nggak salah dia. Apalagi cuma keturunan Nabi. Nabi yang di penjara aja ada kok. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang beriman dan ibarat surga bagi orang kafir. Banyak orang kafir hidupnya enak dia, duitnya banyak, korupsi enggak apa-apa kok menurut dia. Ada yang bilang itu, saya enggak pernah korupsi. Kalau mau korupsi ya itu korupsi di Pertamina itu, ya di BUMN apa gitu, di proyek jalan tol gitu. Ngomong gitu dia. Ada yang ngomong begitu ya. Jadi saudara, Allah mengingatkan kepada kita dengan ayat ini. Orang yang baik-baik itu akan berada dalam kenikmatan nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat. Mereka fi naimin. Mereka akan berada dalam kenikmatan mukimin, yang kekal. Wa jannatin, dan akan berada dalam surga yang fiha, di dalam surga itu fadlun amimun, ada karunia nikmat yang sempurna, amim, sempurna. Dalam tafsir lain diterangkan wa yakunul abraru, ya ini huruf wa yakunu, dan akan menjadi, yakunu fiil mudhari, wa yakunu, dan akan menjadi. Siapa yang akan menjadi? Al-abraru, orang yang baik-baik. Siapa mereka? Siapa yang dimaksud dengan orang yang baik-baik?
Dalam Al-Quran kalau disebut orang yang baik-baik antara lain adalah alladzina, orang-orang yang yuti'una rabbahum, yuti'una mereka taat, rabbahum kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan mereka. Wa yu'minuna, dan mereka beriman bima anzala, kepada apa yang Allah Tuhan mereka telah turunkan ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Jadi innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, lafi naimin, bunyinya begitu kan, sungguh dalam kenikmatan. Maksudnya orang yang baik-baik yaitu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, baik itu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang pernah diturunkan ke dunia ini kepada para nabi-nabi Allah itu. Mereka yang beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, nanti fi naimin daimin mukimin, berada dalam kenikmatan yang kekal, yang abadi. Wa jannatin, dan dalam surga yang fiha fadlun azim, di dalamnya ada karunia yang besar. Kapan itu akan mereka nikmati? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Lalu pada ayat yang ke-23, alal araiki yanzurun. Ala huruf, ya, huruf jar. Terus al araik isim, tandanya isim ada alif lamnya. Yanzurun fiil dan fa'il sekaligus. Jadi kalau susunan bahasa kita, yanzuruna alal araiki, kalau susunan bahasa kita. Ini susunan kalimat Al-Quran, jangan dirubah begitu. Tadi pengertiannya dalam bahasa kita, yanzuruna, mereka selalu melihat, mereka orang yang baik-baik, yang nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan masuk ke dalam surga, dalam kenikmatan yang kekal abadi. Mereka yanzuruna selalu melihat alal araik, di atas tempat-tempat tidur. Jadi alal araiki ini yang disebut bukan fiil dan fa'ilnya dulu. Jadi saudara, kalau nanti kita belajar bahasa Arab, bahwa kalimat dalam bahasa Arab terbagi dua bagian besar, walaupun masih ada jenis yang lain. Yang paling sering kita dapati adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Atau fi'il, maf'ul, fa'il. Selalu begitu. Nah, tapi kali ini bukan fi'il, fa'il, maf'ul, bukan fi'il, maf'ul, fa'il, tapi maf'ul, bukan maf'ul ini. Ini keterangan keadaan, hal. Langsung fi'il dan fa'il saja. Jumlah fi'liyah diawali fi'il. Jadi yang kalimat yang disebut jumlah fi'liyah, kalimat yang disebut jumlah fi'liyah selalu diawali fi'il. Fi'il, fa'il, fi'il, maf'ul. Khususnya dalam kalimat bisa fi'il, fa'il, seperti ini. Fi'ilnya itu yanzuru, lalu fa'ilnya una. Wawun nun ini fa'il, pelakunya ini. Pekerjaannya, perbuatannya adalah yanzuru, melihat. Tapi menjadi yanzuruna, kalau yanzuru saja artinya dia satu orang laki-laki melihat. Tapi kalau dirubah menjadi yanzuruna, mereka melihat. Itu ya. Alal araik, di atas tempat-tempat tidur mereka yang ada di surga sana. Yanzurun, mereka selalu melihat. Nah, ini sudah diterangkan dalam tafsir kemarin ya. Mereka selalu melihat. Yang mereka lihat apa? Kenikmatan yang ada di surga yang Allah berikan kepada mereka. Ada salah satu tafsir yang menerangkan bahwa yang mereka lihat di surga itu nanti itu musuh mereka. Ini tafsir dari Muqatil. Yanzuruna, nanti mereka penghuni surga ada di antaranya yang akan melihat mereka ila aduwihim, kepada musuh mereka waktu di dunia, lawan politiknya ini. Kira-kira Nabi Musa akan melihat Fir'aun gitu. Ya, Nabi Musa sama Fir'aun kan beda politiknya. Politik yang diajarkan Musa itu politik berdasarkan wahyu,
politik yang dibawa oleh Fir'aun itu politik berdasarkan oligarki. Sekarang namanya oligarki. Ya. Jadi yanzuruna mereka melihat, maksudnya ila aduwihim kepada musuh mereka. Kaifa yu'adzabun, bagaimana mereka nanti akan diazab. Jadi dari surga dia bisa melihat musuhnya diadab di neraka. Kapok kamu, rasain lo. Dulu kamu mukulin aku kan, sampai aku mati. Kamu tembakin aku kan, sampai aku mati. Sekarang kamu gantian, dia ajar sama malaikat. Ini tafsir loh ini Pak. Penjelasan ini. Alal araiki yanzurun. Nah, kalau di dalam dalam tafsir yang ini apa coba? Oh, sama ya. Enggak perlu dilihat. Terus yang berikutnya ayat yang ke-24 ya kan? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau akan mengenal, engkau akan mengetahui wahai Muhammad, wahai Rasul. Dan kamu semua manusia nanti juga akan mengetahui. Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, al-abror, di wajah orang-orang yang disebut oleh Allah al-abror, orang yang baik-baik yang akan dimasukkan ke dalam surga nanti. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan mengenal pada wajah mereka ada nadratan naim. Di situ diartikan apa di situ? Nadroh. Cahaya. Ya. Nadratan naim. Nih. Akan kelihatan nanti nadratan naim. Artinya nadroh itu keelokan, kecantikan, keindahan, kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, kekayaan. Oh, banyak artinya ini. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau nanti akan mengetahui fi wujuhihim, pada wajah mereka, nadrata, cahaya, kenikmatan, kesenangan, an-na'im, karena kenikmatan, cahaya kenikmatan. Artinya keceriaan karena mendapat kenikmatan. Wajah yang berseri-seri kelihatan senang karena mendapat kenikmatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat ini, ta'rifu, kamu akan mengenal Muhammad, kamu akan mengetahui nanti Muhammad, idza nazarta ilaihim, ketika kamu melihat kepada mereka, fi wujuhihim, pada wajah mereka, nadratan naim, ada sinar kenikmatan, cahaya kenikmatan. Yakni sifat tarafati wal hishmati was sururi wad diati war riyasati mimma hum fihi minan naimil adim. Jadi kamu akan melihat Muhammad, di wajah mereka ada cahaya kenikmatan, yaitu sifat orang yang senang. Ini sama, semua artinya sama ini Pak. Nih, orang yang kelihatan kasihan gitu, kasih, senang, itu sayang, wal hismah, ya, dan ini juga sama artinya, ini mirip-mirip aja ini, loh, ya, sopan, kemudian as-surur, kamu akan melihat wajah senang, ad-diati, ini juga sama aja nih, ad-diati, semuanya mirip-mirip saja. Ketenangan tadi, kemudian aryasati, ini aryasati itu ya kesenangan juga. Kenapa? Mimma hum fihi minan naimil adim, karena mereka berada di dalam kenikmatan yang besar. Nah, ini sama dengan tafsir Al-Baghawi juga begitu. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, nanti arafta, kamu akan tahu, annahum, bahwa mereka min ahlin nikmah. Mereka termasuk orang yang mendapatkan nikmat Allah. Mimma taro, dari apa yang engkau lihat, fi wujuhihim, pada wajah mereka, minan nur, berupa cahaya. Jadi wajahnya bersinar, bercahaya.
wal husni dan wajahnya bagus, wal bayad dan putih bersinar. Jadi nanti di akhirat tuh wajahnya orang-orang beriman itu bersinar. Waktu mereka berdiri di padang mahsyar waktu mereka berdiri di padang mahsyar itu sudah bersinar karena bekas anggota wudunya. Makanya orang yang beriman sungguh-sungguh itu selalu menjaga wudunya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW itu setiap kali batal langsung wudu gitu terus itu setiap hari loh Pak, Masya Allah. Gak bisa kita niru beliau itu, Masya Allah. Nabi begitu batal, buang air kecil apa hadas, kentut misalnya begitu ya, langsung wudu lagi. Kalau kita kan enggak, kena aja kalau mau sholat. Ya. Qala Al-Hasan, ahli tafsir Al-Hasan mengatakan an-nadratu fil wajhi. Kata-kata an-nadrah, kesenangan itu biasa disebut dalam soal wajah. Wasurur, sedangkan as-surur yang artinya juga sama, kesenangan, itu fil qalbi, itu untuk urusan hati. Jadi hatinya senang, wajahnya kelihatan senang. Itu yang dimaksud dengan ta'rifu wi wujuhihim nadratan naim. Terus berikutnya yang ke-25, yusqauna mir rahikim makhtum. Ini sudah dijelaskan ya, bahwa mereka akan diberi minum berupa khomernya surga. Ya, dikatakan ar-rahik dalam ayat ini rahikin, ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, war-rahik, dan kata ar-rahik itu min asma'il khomer, termasuk nama-nama minuman keras, minuman yang memabukkan, tapi di akhirat tidak ada lagi sifat mabuknya, ya, menyegarkan badan. Itu minuman keras itu kan bisa bikin orang badannya seger. Kenapa orang suka minum minuman keras kan? Terus badannya seger kalau habis minum, tapi terus mabuk kalau kebanyakan. Ya. Itu cuma nanti di akhirat khomer itu ada, minuman khomer itu ada, tapi sifat mabuknya sudah dibuang oleh Allah. Nah, yang mengatakan bahwa rohik itu adalah jenis khomer itu para ahli tafsir ini semuanya ini. Mulai dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Zaid. Lalu Ibnu Katsir mencantumkan hadis ya. Nih Pak, hadis ini mari kita jadikan pelajaran buat kita semua. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata al-Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, arahu, aku memandangnya, qad rafa'ahu, bahwa Abu Sa'id telah merofakkan hadis ini ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Sa'id al-Khudri, Nabi pernah bersabda sebagai berikut. Nah, ini Pak. Ayyuma mu'minin. Ini hadis Nabi ini ya. Ayyuma mu'minin. Ayyuma, yang mana saja. Mu'minin, orang beriman. Maksudnya orang beriman yang mana saja. Orang beriman laki apa perempuan. Orang beriman kulit putih apa kulit sawo matang apa kulit hitam. Orang beriman orang Indonesia apa bukan orang Indonesia. Orang beriman orang Arab atau bukan orang Arab. Orang beriman sugih atau miskin. Orang beriman laki atau perempuan, orang beriman yang pejabat atau rakyat, sama saja. Mana-mana orang beriman, kata Nabi, yang sako, dia suka memberi minum mukminan kepada orang beriman yang lainnya, walaupun cuma syarbatan, satu kali tegukan saja, ala dhomain, dalam keadaan kehausan. Siapa yang memberi minum orang beriman yang sedang dalam keadaan haus, walaupun cuma seteguk air atau satu gelas air saja, saqahullahu ta'ala, kata Nabi, saqahu, pasti nanti akan memberi minum kepadanya siapa? Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dikasih minum dengan apa? Minar rahikil makhtum, dari minuman yang namanya ar-rahik al-makhtum. Itu tadi. Ya. Ini loh, yusqauna mir rahikim makhtum. Bunyiannya kan begitu. Yusqauna, ini fiil, mereka akan diberi minum, fiil mudhari majhul.
Ya. Yusqauna, mereka nanti akan diberi minum min rahikim makhtum, dari minuman yang namanya rahikim makhtum. Minuman apa itu? Nanti diterangkan di belakangnya. Ya, tapi Nabi menjelaskan bahwa ar-rahikil makhtum nanti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istimewa. Siapa dia? Orang yang suka ngasih minum orang lain. Jadi jangan jangan saudara anggap sepele. Aku bisanya cuma ngasih aqua saja ke masjid, aku nggak punya apa-apa. Jangan merasa rendah hati. Sampean kasih minum orang itu nanti dibalas oleh Allah di surga sana ya, dengan minuman, diberi oleh Allah minuman yang istimewa. Yang berikutnya, wa ayyuma, dan yang mana saja mukminin orang beriman yang mana saja yang at'ama, dia suka memberi makan mukminan orang beriman yang lain ala ju'in, dalam keadaan lapar. Yang lapar, ada orang lapar, tahu ini Pak Sugeng ini lapar nih ya. Kenapa? Ya nggak ada yang masakin. Mau beri, mau keluar nggak boleh, lagi dikurung. Tapi ada yang ngasih makan. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang yang ngasih makan ini masuk ke sini Pak, Bu, Masya Allah. Wa ayyuma mu'minin, dan mana saja orang beriman yang at'ama mu'minan, dia biasa memberi makan kepada orang beriman ala ju'in, yang dalam keadaan lapar, at'amahullahu, Allah nanti pasti akan memberi makan kepadanya min thimaril jannah, dari buah-buahan surga. Masya Allah. Buah dunia aja enak apalagi buah surga. Buah-buah dunia ini loh. Buah dunia ini kan enak-enak sudah. Kemarin aku dikasih pisang berapa biji gitu. Kaget aku, kok pisang kok enak banget ya ini ya. Ternyata ini memang pisang mahal ini, Masya Allah. 5 biji itu 50.000. Masya Allah. 5 biji. Tapi enak betul Pak, manis, Masya Allah. Weh. Saya sayang itu. Dikit-dikit makanya sisa kulkas. Jadi saudara, jangan menyepelekan amalan walaupun cuma ngasih makan orang. Itu pahalanya besar. Yang berikutnya, ya ada lagi. Wa ayyuma mu'minin, dan mana saja orang beriman yang kasa mu'minan. Kasa, dia memberi pakaian mukminan kepada orang beriman, sauban, dengan suatu pakaian, ala ura, yang dia dalam keadaan tidak punya pakaian atau dalam keadaan telanjang misalnya. Kasahullah, orang yang memberi pakaian kepada orang beriman yang lainnya, orang beriman yang memberi pakaian kepada orang beriman lainnya, kata Nabi apa? Kasahullahu, Allah nanti akan memberi kepakaian kepadanya min hudril jannah, dari sutranya surga, dari pakaian-pakaian surga. Nah ini ayat tafsir dalam surat tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan yusqauna min rahikim makhtum. Sama ya, yusqauna, mereka akan diberi minum min rahikin, dari minuman yang namanya rahik. Rahik adalah khamrin sofiatin thayyibatin. Rahik adalah homer sofiatin, yang murni, yang thayyibatin, yang bagus. Kualitasnya bagus, homernya enggak ada campurannya yang bikin mabuk, ya. Dan rasanya lezat, segar. Qala Muqatil, ahli tafsir Muqatil mengatakan rahikim makhtum ini adalah al-khamrul baydha, khamr yang putih. Makhtum artinya khutima, disegel. Wa muni'a, dan dilarang, min antamassahu, dari menyentuhnya, yadun, satu tangan pun, ila ayyafukka, untuk membuka khotmahu, segelnya, kecuali al-abror. Jadi minuman itu disegel
dan tidak boleh membuka minuman itu kecuali orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai al-abror. Nah, orang-orang yang baik-baik. Ya. Khitamuhu misk. Khitamuhu penuh segelnya minuman tadi adalah miskun, minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu ini isim sama isim domir, isim nakiroh sama isim domir. Miskun ini isim, tandanya isim ada tanwin. Kalau ini tanda isimnya karena dia berupa mudhof, ya mudhof yang hunya ini mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih nakiroh domir. Ya, wafi, wa ini huruf, fi juga huruf. Zalika ini isim isyarah. Ya. Wafi zalika dan dalam hal yang seperti itu. Dan untuk mendapatkan minuman dan makanan dan pakaian surga dan kenikmatan surga, falyatanafas, maka hendaknya berlomba-lombalah al-mutanafisun, orang yang suka berlomba-lomba. Ini pertama kalimat hitamuhu misk, campurannya misk. Ai maksudnya kholtuhu miskun, campuran dari minuman orang-orang al-abror ini yang disebut ar-rohik, al-maktum itu adalah dicampuri dengan bau-bau harum seperti minyak kasturi, baunya harum. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dikatakan, tayyaballahu lahumul khomro. Allah akan membaguskan untuk mereka khomer yang akan mereka minum. Fakana akhiru sayyin ju'ila fiha miskun. Di mana keadaan akhir sesuatu yang dijadikan pada minuman tadi adalah bau harum. Segelnya itu baunya harum, dicium gini, baunya harum, selesai diminum pun bekasnya itu masih bau harum. Itu minumannya itu. Baunya, tapi bau harumnya enggak bau harum seperti prambos itu. Prambos juga bau harum, tapi sama minuman pahit itu. Ya, nah beda ya. Jadi ini khutima bimiskin, disegel dengan minyak kasturi. Ai yaitu akibatuhu miskun, bagian akhir yang dirasakan oleh yang minum tadi bau harum. Lalu ada pesan penting dalam ayat ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam yang demikian itu, ya, wa huruf, fi juga huruf, dzalika isim isyarah, falyatanafas. Nah, ini fa ini huruf, il yatanafas ini fiil amr ya. Maka hendaknya berlomba-lombalah al-mutanafisun. Maksud dari ayat ini kata Ibnu Katsir, ai wa fi misli hadzal hal, dan untuk mendapatkan permisalan yang seperti ini keadaannya, permisalan yang Allah berikan contoh-contohnya dalam ayat-ayat Quran mengenai kenikmatan surga, falyatafakhor al-mutafakhirun, maka hendaknya saling berbanggalah al-mutafakhirun, orang yang suka berbangga-bangga. Maksudnya Allah mengajari kita, kalau saudara adalah orang yang suka berlomba, jadilah saudara orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Itu pesan dalam ayat ini. Silakan berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Walaupun harus mati, mati itu ditembak itu 6 orang lagi sekaligus. Iya nggak apa-apa, mati ditembak, tapi masuk surga itu yang ditembak itu. Mati syahid Masya Allah. Yang nembak mati sangit besok, dibakar di neraka itu, nggak tahu yang nembak siapa itu. Ya, jadi saudara, makanya kita jangan suka nembakin orang, kecuali perang. Kalau saudara jadi polisi, nembak kaki, jangan nembakin orangnya. Ya, nembak kakinya biar nggak lari. Gitu ya. Kan ada prosedurnya. Prosedur penggunaan senjata api kan ada. Itu para polisi, para tentara kan semuanya tahu. Kalau kita kan orang sipil nggak tahu, ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, Allah menyuruh kita berlomba-lomba mendapatkan surga. Waliyatabaha, dan silahkan berbangga-bangga. Wayukasir, dan silahkan berbanyak-banyak. Wayasbiku, dan silahkan berpacu, berlomba. Ila mislihi,
untuk mendapatkan kepada yang semisal ini, yakni surga. Siapa? Al-mustabikun, orang yang suka berlomba. Nah, sayangnya saudara, Allah menyuruh kita berlomba-lomba masuk surga, mendapatkan surga. Tapi kebanyakan kita manusia itu berlomba-lombanya kepingin masuk neraka. Masya Allah. Loh kok apa iya orang berlomba-lomba? Iya lah, nyatanya dibilang jangan korupsi malah berlomba-lomba korupsi. Kalau mau korupsi enggak segitu aku. Korupsi jalan tol, korupsi Pertamina itu banyak itu. Tapi aku enggak kok. Ya. Jadi saudara, ini firman Allah ini sama kaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37. Ini surat kesenangannya almarhum Pak Haji Manu. Saya ingat banget Pak Haji Manu itu walaupun belum sampai akhir beliau baca surat ini, tapi sering baca surat ini. Was-saffati saffa, itu. Az-zajirati zajra, fataliyati dzikra, itu misalnya gitu ya. Atau yang semisal itu ya bunyinya ya. Jadi As-Saffat surat yang ke-37 ya. As-Saffat ya. Ayat 61. Bunyinya begini. Limisli hadza falyamalil amilun. Nah, supaya jelas kita lihat surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat itu surat ke-37 kalau tidak salah. Ya, betul, Pak. Nah, surat 37 ayat berapa tadi yang ditunjuk? 61. Ini 61. Nah, ini. Sebelumnya apa bunyinya? Oh, ini omongannya orang-orang kafir, musyrik Mekah pada waktu itu ya. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin, katanya. Dan kalau tidak karena nikmat Tuhanku, sungguh aku akan termasuk orang yang dihadirkan ke neraka. Tuh. Afama nahnu bimayyitin, apakah maka kami ini orang-orang yang akan dimatiin? Ini kan dulu orang Mekah nggak percaya kalau akan mati kemudian dihidupkan lagi. Ya, mereka nggak percaya. Terus menurut keyakinan mereka, illa mautatanal ula, apakah kita akan mati selain kematian kami al-ula yang pertama di dunia, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Jadi menurut keyakinan orang Mekah waktu itu ya, mereka itu tidak percaya kalau mereka akan diazab. Kata Nabi Muhammad SAW, nggak percaya mereka, masa kami akan diazab? Kami aja sekarang hidupnya senang gini kok. Nggak mungkin lah orang yang hidupnya senang terus mati akan susah. Menurut mereka begitu, Pak. Nah, lalu pada ayat yang ke-60, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini apa? Ini kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang beriman di akhirat nanti. Lahuwal fawzul azim. Sungguh dia adalah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu, Pak, Bu, masuknya orang ke dalam surga. Nah, itu kemenangan yang besar. Lalu ayat yang ke-61, limisli hadza, untuk yang semisal ini, fal ya'mal, maka hendaknya beramal al-amilun, orang-orang yang beramal. Maksudnya Allah menyuruh kepada kita, beramallah dengan amalan-amalan yang bisa mendapatkan surga seperti ini. Itu. Ya, jadi jangan beramal untuk mendapatkan neraka, jangan. Jadi makanya di sini walimisli hadzan naim, dan untuk mendapatkan kenikmatan yang seperti ini, alladzi faza bihil mu'minun, yang orang beriman nanti akan mendapatkan kemenangan itu. Demikian juga al-bararah, orang-orang yang baik-baik, mereka akan mendapatkan fil akhirati, di akhirat sana.
Falyamal, maka untuk itu hendaknya beramallah al-amilun, orang-orang yang mau beramal. Fid dunya, di dunia ini beramalnya, mumpung masih hidup. Beramal untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, surga yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, liuduriku, supaya mereka bisa mendapatkan ma'adroku, apa yang mereka bisa dapatkan. Ini ya, jadi ayat yang limisli falyatanafasil mutanafisun itu semakna dengan surat As-Saff. Limisli hadza falyamalil amilun. Kalau dalam ayat ini berbunyi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ahli tafsir Al-Baghawi menerangkannya begini, Pak. Falyartahib, maka silahkan bersenang-senang. Ar-rahibuna, orang yang kepingin, yang suka bersenang-senang. Filmu bilmu badaroti, maka silahkan mencari, berusaha, bersenang-senang. Dengan apa? Bersenang-senang dengan al-mubadaroti, bersegera ila ta'atillahi azza wa jalla, kepada mentaati Allah yang maha gagah dan maha agung. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, caranya adalah berlomba-lomba mentaati Allah. Apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, segera kita laksanakan mumpung belum mati. Ya. Kemudian yang Allah larang, segera kita stop. Jangan lagi kita jalani larangan-larangan Allah tadi. Udah cukup, aku wis muarek dhisik gitu. Nah, sudah puas dulu, sekarang saya tobat. Nah, gitu loh. Mendingan sampean dulu mantan preman tapi sudah bertobat. Mantan orang penjudi tapi sudah bertobat. Mantan penzina tapi sudah bertobat, daripada maaf mantan kiai, mantan ustadz tapi kemudian jadi koruptor. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan enggak ada yang kayak begitu, ya. Wa qala Mujahid, ahli tafsir Mujahid mengatakan fal ya'malil amilun. Falyatanafasil mutanafisun, maksudnya fal ya'malil amilun, maka hendaknya beramallah orang-orang yang mau beramal. Nadhiruhu, perbandingannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang sama, kata Ibnu Katsir dalam surat As-Saffat ayat 61. Limisli hadza falyamalil amilin. Ya, jadi begitu. Nah, tafsir Ibnu Katsir juga ditambahkan di sini falyatanaza, maka hendaknya berlomba-lombalah al-mutanazi'un, orang yang suka berlomba-lomba. Atau falyastabik, maka silakan berlomba al-mustabikun, orang yang suka berlomba. Itu minumannya penghuni surga adalah misek, ya. Terus wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari tasnim. Jadi rohikil mahtum itu, minuman yang namanya rohik al-mahtum itu masih ada campurannya lagi. Campurannya disebut tasnim. Apa itu tasnim? Ai, yaitu mijaju hadar rohikil mausuf min tasnim. Campuran dari minuman yang bernama minuman rohik ini, yang sifatnya telah disebutkan di depan, itu dari tasmin. Apa itu tasmin? Apa itu tasnim? Tasnim ai, yaitu min syarobin, adalah dari jenis minuman juga. Yang yuqalu lahu tasnim, dinamai minuman tadi tasnim. Wahuwa, dan yang namanya tasnim itu asrafu syarabi ahlil jannah wa a'lahu. Minuman yang paling baik untuk penghuni surga dan yang paling tinggi kualitasnya. Masya Allah. Ya, kayak apa itu ya? Sekarang kita belum bisa ngerasain. Ya, belum pernah melihat surga juga. Nah, makanya kita disuruh berlomba-lomba. Nah, ini sama dengan dalam tafsir Al-Baghawi, sama seperti itu. Nah, cuma ada bedanya sedikit, tapi nanti insya Allah kita sambung besok yang akan datang, ya. Aku lu qauli hada, kita sambung pagi insya Allah. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.